بيتي للطائف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu sumur Zam-Zam tertimbun, lalu ada seseorang yang menggalinya dan masuk menyelami sumur Zam-Zam itu, kemudian menemukan patung emas dan beberapa benda lain. Nah, berikut kisah selengkapnya. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Zam-Zam sudah ada dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Karena setelah zaman Nabi Ibrahim, sumur Zam-Zam tertimbun tanah. Namun berkat Abdul Muttalib lah sumur Zam-Zam itu kembali terkuak keberadaannya. Suatu hari Abdul Muttalib, kakak Rasulullah SAW, tidur di hatim Ka'bah. Dalam mimpi seseorang menyuruhnya menggali Taibah. Abdul Muttalib bertanya di mana Taibah itu, namun mimpi berlalu tanpa adanya jawaban. Mimpi yang sama berulang pada hari kedua dan ketiga, namun setiap kali namanya berubah. Pada hari keempat, Abdul Muttalib disuruh menggali Zam-Zam. Abdul Muttalib bertanya di mana Zam-Zam itu. Abdul Muttalib hanya mendapatkan tanda-tandanya. Akhirnya, dia bersama putra sulungnya, satu-satunya putranya pada saat itu, melakukan penggalian di lokasi Zam-Zam sekarang ini. Penggalian pada hari keempat, dinding sumur nampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat airnya dapat dicapai. Dia pun masuk ke dalam sumur dan menemukan di dalam sumur itu ada dua patung rusa emas, pedang, dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muttalib berseru Allahu Akbar dan berkata, inilah sumur Ismail. Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muttalib dan mulai mengatakan karena sumur itu semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali, sumur itu pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muttalib menolak pendapat mereka dengan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada dirinya. Pada akhirnya, orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan persoalan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Setiap marga mengutus satu orang untuk mewakili marga bersangkutan. Abdul Muttalib bersama putranya dan beberapa sahabat berada dalam kafilah yang sama. Namun Abdul Muttalib memiliki pemahaman dan persiapan tersendiri. Di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muttalib habis. Seluruh anggota kelompok lain tak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muttalib menyarankan kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan agar kalau ada yang mati, maka tinggal menguburkannya saja. Dengan demikian, hanya satu orang saja yang matinya terakhir yang tidak akan terkubur. Mereka pun menggali kuburan mereka sendiri. Kelompok lain cuma menonton saja. Pada hari kedua, Abdul Muttalib menasihati sahabat-sahabatnya bahwa menyerah kepada kematian tanpa melakukan upaya habis-habisan merupakan sikap pengecut. Kemudian Abdul Muttalib menaiki untanya, dan untanya pun bangkit. Pada saat itulah kaki unta menjejak-jejak bumi, dan tiba-tiba keluarlah air yang sejuk lagi sedap rasanya. Abdul Muttalib mengucapkan Allahu Akbar. Para sahabatnya juga ikut mengucapkan Allahu Akbar. Mereka pun lalu mereguknya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Abdul Muttalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk ikut mengisi wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Sahabat-sahabat Abdul Muttalib merasa keberatan, namun Abdul Muttalib mengatakan, kalau kita berbuat seperti mereka, maka tak ada bedanya antara kita dan mereka. Seluruh kafilah pun mengerumuni sumber air itu. Mereka minum dan mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Kemudian mereka berkata, wahai Abdul Muttalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini, di sini, di gurun ini, untukmu telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu. Maka sejak saat itu, Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muttalib. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.